harapannya juga kami dengan adanya Sarujuk ini artinya setuju dari harapannya karya kami berupa makanan ini bisa membahagiakan gitu. Jadi setuju untuk membahagiakan gitu. Oke, perkenalkan nama saya Bayu Hernawan, saya pemilik dari Leker Sarujuk. Saat ini Leker Sarujuk ada 5 cabang. Yang pertama di Parangtritis, jadi dekat pantai sekitar 3 km. Terus di perempatan Ngangkruk Sari, kemudian ada di Celep, Jalan Samas ya. Terus berikutnya ada di dekat PGRI, jadi di samping Universitas PGRI. Satu lagi ada di Jalan Godean. Nah, untuk Leker Sarujuk sendiri tuh bukanya dari jam berapa sih, Mas? Saat ini Leker Sarujuk bukanya jam 4 sampai jam 9. Jadi 4 sore sampai jam 9 malam teman-teman bisa datang tuh. Udah berapa lama sih, Mas, untuk buka usaha Leker Sarujuk ini, mulai dari tahun berapa? Sekarang tahun 2023, berarti kita udah hampir 4 tahun, jadi sekitar 3 tahun lebih 8 bulan nih kita buka Leker Sarujuk. Mas, ini cetakan lekernya? Iya. Kalau itu apa? Ini nanti buat kalau habis masak lekernya kasih sini. Oh. Kenapa Mas Bayu kok milih jualan leker? Inspirasinya dari mana sih? Sebenarnya salah satu visi saya adalah bagaimana caranya kita itu mengingat masa lalu kita. Jadi leker kan makanan klasik ya. Jadi waktu kita kecil gitu, leker tuh jadi favorit buat anak-anak. Jadi saya pengen anak-anak itu nggak lupa sama apa yang sudah menjadi atau udah dibikin sama orang-orang terdahulu. Jadi harapannya sih bisa melestarikan makanan dulu gitu. Buat bahan lekernya nanti. Oh, bahan lekernya. Ya. Itu apa, Mas? Udah racian itu? Ya, ini tepung nanti kita kasih cairan pandan. Air pandan. Harganya Leker Sarujuk ini, Mas, berapa sih per porsi gitu? Jadi teman-teman bisa menikmati Leker Sarujuk ini mulai dari 2.500 saja untuk rasa coklat. Jadi cukup 2.500 teman-teman bisa mencoba makanan Leker Sarujuk. Segitu buat berapa adonan biasanya, Mas? Ini kalau sini biasanya 4. Oh, segitu 4. Iya, bisa buat 4. Kenapa nih namanya Leker Sarujuk? Ada ceritanya nggak sih di balik namanya gitu? Oke, sebenarnya Sarujuk ini kan bahasa Jawa ya, artinya setuju atau sepakat. Harapannya sih ketika kita membuat makanan itu para customer kami sepakat bahwa makanan ini enak gitu. Jadi setuju dengan apa yang kita konsepkan gitu, filosofinya gitu. Dan harapannya juga kami dengan adanya Sarujuk ini artinya setuju dari harapannya karya kami berupa makanan ini bisa membahagiakan gitu. Jadi setuju untuk membahagiakan gitu. Ramainya biasanya jam berapa, Mas? Jam 7 biasanya ramai. Oh, 7. Varian topping Leker Sarujuk nih ada apa aja sih, Mas, variannya? Untuk variannya kita bermacam-macam ya, mulai dari yang emang dulu banget itu leker itu ada ya. Jadi konsepnya kalau leker itu kan dulu coklat atau pisang ya. Kita ada coklat, kita ada pisang juga. Tapi kita juga ada beberapa topping modern nih kayak matcha, kayak ada juga matcha, ada red velvet, ada juga cappuccino, ada juga strawberry gitu. Apa sih yang membedakan Leker Sarujuk dengan leker lainnya gitu, Mas? Ada nggak sih yang bedain gitu? Tentu saja ada nih. Apa sih yang bedain gitu? Jadi sebenarnya dari sisi rasa ya. Jadi kita itu membuat konsep leker di mana leker itu tidak terlalu manis banget. Jadi kan biasanya kan kalau kita makan leker tuh manis. Nah, kita itu
ya tidak terlalu manis tapi bisa renyah juga gitu. Dan kita itu ada perpaduan antara topping yang tradisional tuh maksudnya coklat sama pisang gitu. Kita dengan topping modern nih kayak keju, kayak red velvet, kayak strawberry gitu. Jadi kita bisa mengkolaborasikan antara tradisional dengan modern juga gitu, Pak. Tadi sebelum dituang adonan itu pakai minyak atau mentega dulu nggak? Enggak. Oh enggak. Tapi nggak lengket ya? Enggak. Untuk bahan-bahan pembuatan adonan leker tuh apa aja sih Mas? Gitu. Sebenarnya kita simpel sih, Mbak. Sebenarnya tepung aja sih gitu. Tapi kita campur beberapa tepung yang dengan kualitas bagus gitu. Kita campur untuk bisa jadi sebuah leker gitu. Nemu resep adonannya coba-coba sendiri atau gimana awalnya? Sebenarnya ini cerita yang panjang sih. Jadi saya punya guru bikin leker gitu. Jadi kebetulan saya kan suka jalan-jalan ya. Terus menemukan bapak-bapak penjual leker ya. Sebenarnya bukan bapak-bapak sih, bapak-bapak dan istrinya gitu jualan leker. Terus saya minta diajarin. Jadi saya belajar dari sana gitu. Awal buka usaha leker nih Mas, boleh tahu nggak sih modalnya dulu berapa gitu awal-awal? Jadi saya itu buka leker itu modalnya kecil sih, kalau nggak salah 8 juta apa ya. Saya lupa juga persisnya ya. Tapi ya, alhamdulillah balik modal dengan cepat ya. Karena pas kita buka banyak banget yang beli tuh. Untuk sehari bisa laku kisaran berapa porsi sih Mas biasanya? Kalau satu outlet biasanya saat ini sekitar 100 sampai 120 leker sih. Nah, omsetnya nih kalau boleh tahu, kisaran berapa sih? Mungkin harian atau bulanan kalau boleh tahu? Biasanya satu harinya sekitar 400-500 sih. 400-500 untuk satu outletnya ya Mas berarti? Iya, tergantung outletnya juga. Oke. Tadi kan leker sarujuk ini udah ada 5 cabang ya kalau nggak salah ya? Iya, Nah, betul. itu sistemnya cabang atau Mas Bayu buka franchise juga nih? Untuk yang 3 itu punya saya sendiri, untuk yang 2 itu punya teman saya, jadi kita kolaborasi gitu, Pak. Suka dukanya nih kan kurang lebih sudah 4 tahun ya Mas tadi? Hampir 4 4 tahun, tahun, ya. Usaha leker. Apa aja sih suka dukanya selama ini? Sebenarnya sukanya dulu ya, biar teman-teman lebih suka gitu. Iya. Kalau sukanya sih jadi temennya banyak ya, karena di rumah jadi punya karyawan, jadi punya teman buat sharing, buat cerita-cerita gitu. Seru sih. Cuman kalau misalnya challenge-nya ya, itu kalau secara sales itu ketika hujan sih ya. Jadi kalau misalnya hujan gitu biasanya sepi walaupun ada online, cuman kurang optimal ya. Jadi kalau hujan tuh lebih sepi sih, challenge-nya di sana. Masih belum bisa kita pecahkan sih. Oke. Jadi kali ini aku lagi ada di Leker Sarujuk yang di cabangnya Jalan Parangtritis. Jadi bener-bener deket Gumuk Pasir. Gitu. Nah, jadi ini leker memadukan 2 macam leker. Jadi ada yang tradisional. Kalau dulu kan kita jajanan anak SD itu paling toppingnya coklat atau pisang. Nah di sini tetap ada yang toppingnya tradisional zaman dulu, jadul gitu. Tapi juga ada varian yang lain kayak red velvet, ada tiramisu, ada matcha juga. Ada pisang coklat, susu, ada tiramisu gitu. Nah, dia beneran kayak leker zaman dulu. Jadi kalau kalian dulu suka jajan leker di sekolah, ini persis sama. Jadi bener-bener ngingetin kita jajanan zaman dulu. Nah, kalau yang ini aku pesen yang keju susu. Ini aku belah ya. Tuh, toppingnya juga gak pelit, banyak banget. Nih kejunya masih full, penuh. Ini tuh, kejunya juga gak pelit, jadi banyak banget.
Buat teman-teman yang lagi jalan-jalan ke Jogja, khususnya ke daerah Parangtritis, itu bisa banget mampir buat cobain leker Sarujuk gitu. Dia patokannya deket banget sama Gumuk Pasir. Selain di sini ada juga di Jalan Godean, ada di dekat Universitas PGRI Yogyakarta juga. Jadi buat teman-teman jangan lupa cobain leker Sarujuk. Harapannya Mas Bayu sendiri nih untuk usaha leker Sarujuk punya Mas Bayu ke depannya ingin seperti apa? Kalau harapan saya sih sebenarnya pengen leker Sarujuk ini bisa membahagiakan para customernya. Jadi customernya seneng, jadi bisa sering main ke sini. Terus kita juga jadi teman-teman yang di sini jadi banyak temennya gitu. Jadi bisa membahagiakan para customernya gitu. Nanti kan video ini bakal ditonton sama teman-teman yang mungkin juga pengen nih mulai usaha. Nah, buat teman-teman yang ingin mulai usaha tadi, mungkin Mas Bayu punya saran atau pesan, apa kata-kata motivasi nih buat teman-teman yang baru mau terjun buka usaha. Kalau teman-teman yang mau usaha gitu, jadi menurut saya ada dua sih. Yang pertama itu action, terus yang kedua itu kita juga melihat risknya. Jadi jangan sampai teman-teman action dalam sebuah usaha yang risknya gede gitu. Jadi risk itu cukup perlu diperhatikan juga seberapa besar resikonya gitu. Terus yang kedua itu tadi ya action ya, jangan lupa action, jangan berpikir terus tapi juga action gitu. Kalau teman-teman punya ide ya action juga, tapi di balik ide itu teman-teman mesti belajar tentang risknya seberapa sih. Kalau misalnya nggak laku itu mesti gimana, kalau misalnya loss itu mesti gimana, kalau nggak bisa bayar karyawan mesti gimana, itu perlu dipikir di depan sih. Jadi perlu kita identifikasi risknya doang gitu. Risknya juga gitu maksudnya. Leker Sarujuk mantap.